Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Di sini saya sebagai pemateri ingin menyampaikan materi yang berjudul ekosistem alami di Pulau Jawa. Sebelum kita memulai materinya, lebih baik kita perkenalan terlebih dahulu ya. Halo semuanya, nama saya Wici Utami dari kelas TIPS 4B NIM 12209193072. Setelah selesai perkenalannya, selanjutnya kita memulai membahas materi yang berjudul ekosistem alami di Pulau Jawa. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan ekosistem itu. Nah, simak video ini sampai akhir. Pengertian ekosistem menurut buku geografi yang berjudul Jelajah Bumi dan Alam Semesta karya dari Hartono yang merupakan ekosistem sebagai hubungan timbal balik antar manusia dan lingkungannya, di mana manusia merupakan bagian integral dari ekosistem tempat hidupnya. Itu adalah pengertian menurut buku geografi. Yang selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, di mana ekosistem dapat diartikan sebagai suatu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh, dan saling mempengaruhi dalam bentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Yang selanjutnya adalah komponen ekosistem. Komponen ekosistem itu terbagi menjadi dua, antara lain komponen biotik dan komponen abiotik, di mana komponen biotik ini memiliki arti sebagai berikut, yaitu merupakan anggota dari ekosistem yang berupa makhluk hidup, misalnya saja mikroorganisme, jamur, protista, tumbuhan, hewan, dan bahkan manusia. Dalam lingkungan ini terdapat hubungan antar organisme yang saling menguntungkan maupun merugikan. Bahkan terjadi persaingan dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing. Contoh interaksi antar makhluk hidup seperti tumbuhan sebagai protista berperan sebagai produsen, sedangkan hewan dan manusia berfungsi sebagai konsumen. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah mikroorganisme dan jamur sebagai dekomposer. Yang selanjutnya adalah pengertian dari komponen abiotik yang merupakan benda tidak hidup atau keberadaan komponen ini hampir tidak mempengaruhi secara langsung ya. Jadi keberadaan dan penyebaran organisme tertentu. Contohnya komponen abiotik ini adalah suhu, air, kelembapan, angin, dan garam-garaman, mineral, topografi, dan yang terakhir adalah energi. Selanjutnya adalah jenis-jenis ekosistem. Jenis-jenis ekosistem itu ada dua, antara lain ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami ini adalah ekosistem yang terbentuk karena pengaruh alam dan bukan campur tangan dari manusia. Contohnya adalah sungai, laut, dan gunung.
Sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibentuk oleh manusia. Contohnya saja adalah kolam ikan, akuarium, waduk, dan sawah. Selanjutnya adalah ekosistem alami di Jawa. Yang pertama adalah pantai. Pantai merupakan sebuah bentuk geografis yang terdiri dari pasir dan terdapat di daerah pesisir laut. Pantai menjadi batas antara daratan dan perairan laut. Ini adalah beberapa pantai di Pulau Jawa. Saya hanya mengambil 25 nama pantai. Dan yang selanjutnya adalah sungai. Sungai merupakan aliran air di permukaan yang besar dan berbentuk memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu menuju hilir. Itulah beberapa materi mengenai sungai terpanjang di Jawa, beberapa pantai, rawa, dataran rendah, dan pegunungan yang dapat saya sampaikan. Sebagai pemateri, apabila ada kesalahan dalam hal membuat video pembelajaran, ini mohon dimaklumi karena saya sebagai pemateri juga seorang manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Sekian dari saya pemateri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. See you, bye bye.